atuh. Baik, Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kasihan. Saya akan membacakan bacaan anekdot. Iya. Pada suatu hari di sekolah, seorang guru menegur siswanya yang tidak mengerjakan PR. Guru Sekolah lah, Pak. Gimana? Dina menjawab tidak tahu. Gedein suara. Lagi sakit tenggorokan. Kesalahanmu itu kamu tidak mengerjakan PR yang ibu berikan minggu yang lalu. Dina menjawab, saya tidak mengerti, Bu. Lalu guru menjawab lagi, kamu itu pura-pura tidak mengerti ya. Lalu Dina bukankah ibu yang bilang bahwa tidak baik ketika di sekolah masih kepikiran dengan hal-hal di luar sekolah. Ulangi dari awal. Bukunya jangan nutupin dengan jelas, Pak. Pada suatu hari di sekolah, seorang guru menegur siswanya yang tidak mengerjakan PR. Berarti jangan ngabrek. Dina menjawab, tidak, Bu. Kesalahanmu itu kamu tidak mengerjakan PR yang ibu berikan minggu yang lalu. Dina, saya tidak mengerti, Bu. Kamu itu pura-pura tidak mengerti ya. Dina, bukankah ibu yang bilang bahwa tidak baik ketika di sekolah masih kepikiran dengan hal-hal di luar sekolah, apalagi mengerjakan hal-hal di luar pembelajaran. Guru, ya itu memang tidak baik, Dina. Nah, itu yang saya terapkan, Bu. Bila tidak baik mengerjakan pekerjaan lain di luar mata pelajaran sekolah, maka karena itulah saya tidak mengerti rasa kesalahan saya, Bu. Guru pun tidak bisa bilang apa-apa lagi. Dan dari saya. Jangan kerjain PR. Perlawanan seorang siswa terhadap guru. Gimana? Siswa nggak mau ngerjain PR, nggak mau ada tugas. Kayak Aku capek. Kan yang jawab dulu tip boy. HP aku. Terus dibuang. Saya akan membacakan anekdot buatan saya sendiri. Oh. Pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober. Gitu. Nggak boleh gitu, Bapak. Oktober. Tambah patah. Pulang sekolah, saya bertemu teman lama saya yang bernama Moana. Ini bukan stand up komedi. Beda tambah, si Moana menasih saya. Mon, waktu SMP kau ini terbaik kan? Tapi pikir-pikir kau ini mengapa jadi anak durhaka? Kok jadi an? Bicara apa kau ini? Saya durhakanya dari mana? Kau ini. Jangan kabar bohong. Aku ini anak baik-baik. Masa? Jadi sunyi. Jadi sunyi. Kalau aku anak durhaka, buktinya pada saat orang tua mau menikah, kau tak datang. Itu itu udah berapa kali dia ngomong gitu deh? Berarti bener yang kemarin. Jangan jadi mawi. Mawi si Elang. Keturunan leluhur Iwangnya. Love you. Ayo Muti. Mbak. Naik dong. Jangan Ayo Syahrini. Gede ya. Mirip banget lah sama ibunya. Demi. Dari tadi baru. Dokumenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan anekdot karya saya. Yang judulnya Batu Ajaib milik 10 IPS 3. We're proud of Kelas Iwang. Kayak itu. Rasa. Ini guys, di kelas 10 IPS 3 ada seorang murid yang bernama Nina. Nina itu anaknya pendiam sekali. Dia jarang bergaul dengan teman sekelasnya. Saking jarang
Nina sering diabaikan dan selalu dibiarkan menyendiri. Setelah sekian lama, teman sekelasnya mulai beranggapan bahwa Nina itu tidak layak diajak berbicara. Maka teman sekelasnya pun memberikan kepadanya, yaitu si Batu. Dan Nina itu tidak tahu bahwa dia sering dibicarakan dengan julukan tersebut oleh teman sekelasnya. Suatu saat, Noni dan Nana, teman sekelasnya Nina, sedang mengobrol tepat di depan bangkunya Nina. Mereka mengobrol dengan nada yang sangat keras, sehingga topik pembicaraannya juga terdengar dengan jelas oleh Nina. Rupanya mereka sedang membicarakan tentang serial drama Korea yang kebetulan kesukaannya Nina juga. Oh, kamu suka Korea? Bukan. Semakin lama Nina menyimak pembicaraan mereka, semakin meningkat keinginannya untuk ikut membahas tentang aktor ganteng yang ada di serial tersebut. Jongsuk. Bahyun. Akhirnya, Nina membuka mulutnya dan mengatakan satu kalimat kepada Noni dan Nana. Kalian lagi ngobrolin apa? Seketika, kelas menjadi sunyi. Semua siswa menoleh ke arah Nina dengan muka yang tercengang. Wow. Noni dan Nana Ternyata dia bisa menjawab. Kalau wajah mereka menunjukkan bahwa mereka tidak percaya apa yang telah mereka katakan. Apa ini teh apa? Yang Sementara itu, Nina merasa bingung juga. sekaligus malu karena telah menarik perhatian semua teman sekelasnya. Ini yang ini kayaknya bagus nih dua. Kenapa semuanya jadi ngeliatin aku? Tanyanya dengan nada pelan yang sedikit Apa intik sendutnya nama orang? Nani dan Nana saling menatap. Lalu Nani pun menjawab masih dengan wajah yang kaget. Oh, si Batu bisa bicara juga taunya. Wow. Serunya. Wah, Batu kok bisa bicara ya? Tanya Nana dengan nada yang takjub. Yang lain ikut berseru takjub dan beberapa dari mereka menghampiri bangku Nina. Muka Nina langsung memerah, lalu ia menutupinya dengan kedua tangannya. Oh, selama ini aku dianggap Batu sama yang lain, pikirnya dengan jengkel. Oh, bodoh juga mereka, nggak bisa ngebedain manusia sama benda mati. Pada akhirnya Nina mulai mencoba untuk bergaul dengan teman sekelasnya, meskipun masih dianggap Batu aja milik kualitas 3. Oh. Miliknya apa? Bersosialisasi. Batu juga sekolah. Tapi juga Yasmin tinggal di Demi ya Allah. Era. Ya, bos, senang tadi sih katanya sini guys, kita lihat dan kita saksikan di belakang. Buru, cepet. Enggak, senang aja. Awas. Aku tuh ya, karena aku jomblo jadi aku harus. Udah, Nah. Assalamualaikum warahmatullahi Mi amor. Hari ini saya mau menceritakan cerita anekdot saya yang saya karang. Pacar dilarang. Siap. No. Udah Gak usah pakai judulnya. Ya, judulnya dampak positif dan negatifnya pengaruh budaya barat terhadap Indonesia. Jangan ngobrol. Freddy dan John yang tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, rindu bertatap muka sehingga memutuskan untuk bertemu. John meminta Freddy untuk menemuinya di sebuah kafe dekat kantor John. Freddy pun setuju. Saat bertemu, mereka berbincang ria dan dengan satu cara atau lainnya mereka membahas mengenai dampak positif dan negatifnya pengaruh budaya barat terhadap Indonesia. Tapi John, karena pengaruh budaya barat juga kita bisa memakan makanan Perancis ini, kata Freddy sambil menyodorkan sepiring croissant. Lalu beritahu aku mengapa banyak anak-anak zaman sekarang yang harus bertemu dengan psikiater karena kecanduan game online yang diciptakan oleh orang-orang barat, Fred. Generasi masa depan akan hancur bila terus-menerus terpengaruh budaya barat. Sudahlah, akui saja, John berkata. Kesabaran Freddy menipis. Lalu saat sebelum Freddy menyerah, ide cerdas terpikirkan olehnya.
Ya sudah, tapi sebelum aku akui, beri aku jam tanganmu, kata Freddy sambil mengulurkan tangannya meminta jam tangan John. John mengerutkan keningnya kebingungan, namun ia tetap melepas jam tangannya dan memberinya ke Freddy. Sekarang beri aku handphonemu, seru Freddy dan John pun menurut. Setelah jam tangan dan handphone John ada di tangan Freddy, Freddy bertanya, aku penasaran John, jam tanganmu ini mereknya apa sih? Rolex, jawab John. Rolex itu perusahaan dari negara apa? Tanya Freddy lagi. Aku lupa, coba aku search dulu. Lalu kata John sambil meraih sakunya. Oh iya, kan handphoneku ada di kamu, kata John. Asal kamu tahu ya, Rolex itu didirikan di London namun bermarkas di Swiss. Merek handphonemu ini didirikan di Amerika. Sekarang pertanyaan terakhir, apakah London, Swiss, dan Amerika berada di bagian barat bumi? Tanya Freddy dengan bangga. John mengangguk dengan malu. Kamu harus sadar, budaya barat tidak harus memengaruhi kita secara negatif. Sebenarnya tergantung bagaimana cara kita menyaring konten budaya barat juga yang dapat menyimpulkan apakah budaya barat membawa dampak positif dan negatif. Jelas Freddy. Sudah, iya, sekarang kembalikan jam tangan dan handphoneku. Sudah, John. Bahwa budaya barat bukan berarti di atas berdiri. Iya, sok duduk aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan anekdot hasil karya saya sendiri. Judulnya Masa-masa SMP. Masa-masa SMP. Pada suatu hari, ada seorang guru agama dan siswa di kelas. Ada dua orang siswa perempuan tidak memakai kerudung pada saat guru itu masuk ke kelas. Lalu guru itu menghampiri dua orang siswa tersebut dan bertanya, "Guru, kenapa kalian berdua tidak memakai kerudung?" Siswa, "Maaf Pak,